Tinggal nunggu Teh Wida ya teman-teman. Hai, teman-teman, langsung dimulai aja ya. Kode aku gak ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa live meskipun banyak kendala gitu ya. Nah, di live kali ini mungkin kita bertemakan dengan cegah penyimpangan seksual gitu. Nah, kenapa sih kita bahas tentang penyimpangan seksual gitu? Kan nama kita itu kan mind well gitu, pikiran yang sehat. Nah, jadi kan pikiran sehat ini berperan penting dalam membentuk perilaku yang positif gitu dan bermoral, termasuk dalam hal penyimpangan seksual gitu tentunya. Nah, memahami dan menghormati batasan serta hak-hak individu, serta mengedepankan empati dan kontrol terhadap diri sendiri gitu, di mana itu merupakan suatu langkah kunci untuk mencegah dan mengatasi berbagai bentuk dalam penyimpangan seksual yang dirugikan. Nah, teman-teman kan di sini tuh uh, kita membahas tentang penyimpangan seksual dulu gitu ya. Nah, apa sih yang teman-teman tahu gitu? Sebelumnya kita perkenalkan dulu ya. Mungkin dari saya sebagai uh, moderator yang untuk membantu
memandu jalannya live pada malam hari ini. Kemudian ada Rizka, Halo. kemudian ada Silmi, Halo. dan juga ada Wida. Mungkin Wida ini sedang ada kendala ya di jaringannya. Mungkin dilanjut aja ya teman-teman. Apa sih tadi kan bahasanya tentang tema penyimpangan. Apa sih menurut teman-teman tentang penyimpangan seksual? Mungkin bisa dimulai dari Silmi. Eh, baik. Jadi di sini tuh kita kan membahas tentang penyimpangan seksual ya. Menurutku penyimpangan seksual itu kondisi di mana seseorang mengalami ketertarikan seksual yang tidak biasa gitu. Nah, ini juga bisa berupa fantasi, dorongan atau perilaku yang melibatkan objek, situasi atau orang yang tidak apa sih yang tidak dianggap umum seksual gitu. Nah, contohnya fetishisme. Nah, fetishisme itu adalah ketertarikan seksual pada benda mati seperti sepatu atau pakaian dalam. Seperti banyak kasus-kasus sekarang yang apa sih? Yang eh, yang si orang itu teh kayak ada ketertarikan gitu terhadap si sepatu itu. Jadi kayak dia tuh apa sih ketika melihat sepatu itu dia kayak ngerasa eh, jiwa seksualnya itu apa apa ya gimana ya kayak Meronta-ronta. ya kayak meronta-ronta jadi kayak kayak pikirannya tuh udah negatif banget gitu setiap melihat sepatu atau benda mati yang lainnya gitu. Kemudian ada ada eh kayak voyeurisme. Nah, kayak voyeurisme itu adalah kesenangan dari mengamati orang lain yang sedang telanjang atau melakukan aktivitas seksual. Nah, sementara itu pedofilia adalah ketertarikan seksual pada anak-anak. Nah, kayak ketertarikan seksual kayak gitu tuh emang bahaya banget lah. Jadi kita kita juga sebagai perempuan juga kita harus berhati-hati gitu terhadap orang-orang yang berpikirannya seperti itu. Soalnya kalau misalkan ada orang yang berpikir seperti itu ke kitanya juga pasti kayak ngerasa apa sih gak tenang gitu gak tenang ya. Soalnya mereka kalau kalau udah ada pikiran negatif terhadap orang yang eh, meskipun kita berpakaian seperti apa juga, kalau misalkan pikiran mereka kayak seperti itu, ya pasti pikirannya udah negatif gitu. Nah, itu mungkin dari saya mah. Nah, boleh mungkin dari Rizka. Kalau dari Rizka sendiri ya, penyimpangan seksual itu kan bisa disebut parafilia ya, yaitu kondisi di mana seseorang mengalami ketertarikan kepada benda objek atau aktivitas seksual atau situasi yang tidak biasa gitu. Nah, akan tetapi gitu ya, eh, penyimpangan seksual ini berbeda dengan homoseksual atau biseksual gitu ya. Jadi penyimpangan seksual ini mah lebih berkaitan dengan jenis rangsangan yang dialami oleh seseorang gitu. Nah contohnya gitu, mungkin tadi yang disebutkan oleh Silmi ya, seperti fetishisme, ya kan fetishisme pada benda mati. Mungkin ada juga ya Pak pedofilia ya, yang ketertarikan pada anak-anak. Nah mungkin untuk penyebabnya juga ya, entah dari genetik, hormon atau pengalaman masa lalu gitu, itu teh bisa jadi juga sih masa lalu sangat berperan penting ya. Jadi kalau semisal kalian punya pasangan terus disakitin gitu, bisa jadi kalian itu menyimpang lah gitu. Mungkin itu aja sih dari aku.
Nah, nah mungkin ya, Teh Wida ini udah bisa apa belum? Nah, Teh Wida, halo Teh Wida, masih loading ya? Nah, ya mungkin eh, ini ya teman-teman yang pada intinya gitu, penyimpangan seksual ini perilaku atau kecenderungan seksual yang menyimpang gitu, yang dimana menyimpang dari norma atau standar yang berlaku dalam masyarakat gitu, dimana ya mencakup berbagai bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak biasa ya, kayak tadi misalkan yang pedofilia, fetisisme, sadoma, sadomakos, sadomakisme gitu dan lain-lain gitu. Nah, mungkin dari semua jenis-jenis ini gitu ya. Pasti kan dari penyimpangan seksual ini ada beberapa jenis-jenisnya ya. Nah, Ya. seperti yang terungkap di media sosial ya akhir-akhir tahun ini gitu. Isu-isunya tuh lagi hangat-hangatnya penyimpangan seksual atau bisa disebut dengan lebih lebih merujuknya kepada homoseksualnya gitu ya. Itu ada di kalangan pesantren gitu yang dimana pesantren-pesantren yang tidak ada gabungan antara si wanita dengan si ikhwan atau akhwatnya gitu. Jadi kayak betul-betul ya kalau ikhwan ikhwan, akhwat akhwat gitu. Apa ya Ya, disebutnya kalau kayak gitu teh? Nah, LGBT bukan? uh, bukan ini mah yang di pesantrennya gitu, yang kayak pesantren-pesantren yang tidak menggabungkan antara ikhwan sama akhwatnya lah. Ah, Itu ya, pokoknya mah. iya, pokoknya Nah, mah. kan heeh, kan beberapa tahun terakhir teh media teh sering menguapkan sejumlah kasus gitu tentang penyimpangan seksual ini yang melibatkan para santri-santri gitu. Meskipun ada juga dari pengasuh si pesantrennya gitu hingga oknum yang bertindak sebagai pembimbing rohaninya. Nah, kasus-kasus ini tuh merupakan mencakup dari pelecehan atau penyimpangan seksual gitu. Seperti LGBT tadi ya yang kata Silmi, homoseksual atau menyukai sesama jenis gitu. Atau juga yang mereka tuh mengatasnamakan bahwa mereka ini merupakan pimpinan dari pesantren yang sampai akhirnya mereka tidak apa ya semena-mena gitu terhadap si santrinya itu gitu. Jadi santrinya harus mengikuti mereka gitu yang sampai akhirnya santrinya ini menjadi korban terhadap penyimpangan gitu. Nah, dalam banyak kasus di penyimpangan seksual ini gitu dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam posisi kekuasaan atau otoritas yang tadi Sophie bilang gitu dari pimpinannya itu. Nah, menurut kalian mengapa sih si penyimpangan seksual ini karena medianya ya kalau bisa dibilang ya pesantren ini merupakan lembaga pendidikan Islam gitu yang sangat dihormati yang kalau misalkan orang tua punya anak yang nakal gitu ya pasti mereka ini pasti langsung bilang udahlah anak saya mah ke pesantrenin aja gitu Hmm. itu kan nah itu tuh sebagai ya sebagai tempat untuk mendidik generasi muda dalam meningkatkan kualitas atau fondasi agama ketauhidan yang ada dalam dirinya gitu baik dari agama moralitas dan akhlaknya namun dengan isu yang muncul ini yang menjadi keprihatinan orang tua terhadap anak-anaknya yang ada di pesantren juga. Nah, menurut kalian gitu, kenapa sih eh, penyimpangan seksual ini bisa terjadi di pesantren gitu? Mungkin boleh dari Rizka. Mungkin kalau dari saya ya, mengapa gitu penyimpangan seksual terjadi di pesantren? Mungkin bisa dari tekanan psikologis. Kan kalau di pesantren itu kan kalau peraturan A ya A, B ya B. Jadi Hmm. kadang tiap orang itu kan mentalnya itu beda-beda ya. Ada yang kuat, ada yang enggak. Mungkin ada juga kan remaja-remaja pada pubertas. Mungkin ketika si
apa ya, ketertarikan yang harusnya ke lawan jenis malah ke sesama jenis dikarenakan berpisah gitu. Bisa jadi dari tekanan psikologis. Nah, mungkin bisa jadi juga dari kurangnya gitu pesantren itu edukasi tentang seksualitas. Eh, apa ya? Karena kan di pesantren itu kalau membahas seksualitas masih tabu ya, masih gimana gitu tanggapan orang-orang, apalagi kan remaja-remaja gitu ya. Kita juga yang mahasiswa kadang gimana gitu ya kalau dosen ngebahas yang begitu mah. Nah, mungkin dari faktor kurangnya edukasi seksualitas juga itu bisa terjadi. Mengapa gitu? Disebabkan hal itu. Oh iya. Berarti dari tekanan psikologisnya ya, Rizka. Ya. Nah, mungkin kalau dari Silmi gimana? Kalau dari aku mah eh, dari keterasingan sosial. Jadi kenapa bisa dari keterasingan sosial? Karena pesantren kan seringkali memiliki lingkungan yang terisolasi ya, di mana santri tinggal bersama dalam asrama dan berinteraksi lebih banyak dengan sesama jenis, yaitu kan tadi kata Sophie juga banyak ya di pesantren itu karena emang jarangnya berkomunikasi dengan lawan jenis, maka bisa menyebabkan LGBT itu kan bisa gay ataupun eh, apa sih yang kalau perempuan itu apa sih lesbi ya, lesbi gitu kan. Mm-mm. Nah, karena keterbatasan interaksi dengan lawan jenis dapat menyebabkan munculnya ketertarikan seksual yang tidak biasa. Itu tuh kayak si cowok suka sama cowok lagi, cewek sama eh, cu- cewek suka sama cewek lagi. Nah, itu karena kekerasan seksual kayak kemudian ada kurangnya pendidikan seksual. Nah, tadi kata kayak Rizka gitu ya, karena banyak pesantren yang memberikan pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas. Nah, hal ini juga dapat menyebabkan santri tidak memiliki pengetahuan yang apa sih memadai tentang batasan-batasan seksual dan perilaku yang sehat juga. Karena ketidakpahaman ini juga dapat membuat mereka juga lebih rentan terhadap penyimpangan seksual. Nah, oleh karena itu juga mereka tidak tahu cara mengelola atau memahami keseksualan, memahami konsekuensi dan perilaku mereka juga gitu. Nah, itu dari kurangnya pendidikan seksual. Jadi, kenapa apa sih pesantren itu banyak ya yang menyimpang terhadap seksualnya gitu. Tidak biasa kayak manusia-manusia umumnya gitu. Itu dari saya. Ya. Nah, berarti kan eh ya tadi ya dari si tidak ada keterbukaan gitu ya terhadap si apa ya namanya teh eh, bahasan tentang si reproduksi mereka gitu ya yang harusnya menjadi sebuah kan kalau misalkan nah ini tuh kan banyak yang terjadinya tuh banyak di kalangan SMP SMA ya gitu yang isu-isu yang terangkatnya teh gitu yang dimana ya tadi kurangnya pendidikan seksual gitu karena ya mungkin ya yang sudah kita ketahui gitu bahwa di pendidikan seksual ini kalau misalkan kita ngobrol dengan orang tua atau misalkan bahkan mungkin kalau sama guru itu paling takut ya. Nah, Iya, soalnya itu yang gimana gitu. iya kan jadi kayak ya asa gimana gitu mau ngomongin tentang ini teh gitu. Nah, terus juga dari ya itu tadi gitu ya yang Rizka sama Silmi sebutkan itu bahwa dari kurangnya pendidikan dari seksualitas yang ada di pesantren ini gitu. Juga kan dari tadi yang kata Silmi juga dari yang seharusnya perkembangan pada masa remaja ini kan perkembangan yang eh, tertarik kepada lawan jenis gitu. Karena tidak adanya lawan jenis sehingga mereka menumpahkan ke si orang-orang yang ada di
di sekitar mereka yang emang jenisnya sama gitu kan. Jadi itu Tapi mungkin kenapa Rizka? tapi mungkin ya mungkin dari faktor masa lalu juga ya, kan yang pesantren itu enggak semua dari SMP kan. Ada yang dari aliyah baru masuk. Mungkin bisa jadi pas SMP gitu sakit hati sama perempuan lah atau sebaliknya gitu. Jadi gitu dia jadi nyimpang Ya, oh, berarti apa ya namanya? Pelampiasan mungkin ya. Iya, ya karena bisa jadi ya. apa sih sama lawan jenis mah malah disakitin ya udah mending sama sesama jenis aja gitu kan bisa jadi gitu kan. Hmm, iya benar. Berarti ya itu tadi balik lagi ke tekanan psikologisnya gitu. Nah, Ya. yang seharusnya menjadi sebuah keterbukaan untuk mungkin kita gitu generasi-generasi selanjutnya gitu generasi-generasi muda yang seharusnya membawa perubahan untuk tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Nah, dari hal itu mungkin eh, apa sih dari hal-hal itu ya penyebab-penyebabnya kayak tadi tekanan psikologis karena masa lalunya atau karena dari perkembangan mereka yang seharusnya menumpahkan kepada lawan jenis karena di sana adanya sesama jenis jadi mereka apa ya namanya menyalurkannya kepada sesama jenis gitu dan juga tentang peraturan pesantren ya, yang tadi kata Rizka yang terlalu ketat yang sampai akhirnya mereka ya tidak bisa eh, apa ya bercerita secara terbuka gitu kepada para pimpinan pesantrennya. Nah, mungkin gitu ya, dari penyebab-penyebab itu, menurut kalian apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Tapi kita juga ya, dalam tanda kutip, kita tidak bisa menyalahkan si lembaga pesantrennya. Karena ya yang pasti pesantren itu sangat bagus banget gitu ya maksudnya dalam ketauhidan dan segala macamnya. Mungkin ya itu kenapa ada penyimpangan seksual ya balik lagi kepada diri kitanya masing-masing gitu. Yang harus diselesaikan gitu. Jadi bukan pada si lembaga pesantrennya ini. Nah, dari hal itu gitu, menurut kalian apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita tuh bisa membuka mata gitu dalam mencegah terjadinya penyimpangan seksual yang ada di pesantren ini? Mungkin boleh dari siapa? Mungkin dari aku ya Ya, kalau boleh. kalau dari Rizka masih eh, lebih ke cara mengatasinya kan maksudnya biar gak gitu di pesantren lebih dari ini Ya. gak sih orang tua gitu Hmm, orang tua juga hmm, ngasih arahan membina lah gitu eh ngasih tahu ke anaknya kan di pesantren itu apa nggak ada lawan jenis gitu jangan sampai kamu ikut-ikutan maksudnya jadi malah suka sama sesama jenis kan terus hmm, mungkin kalau untuk lembaganya ya pesantrennya lebih ke ini gak sih ikutan tren maksud ikutan tren tuh jadi pesantrennya harus ikutan modernisasi apa sih itu modernisasi. ya jadi kan pendidikan pendidikan seksual juga kan di pesantren ya harus ada gitu kan jadi jangan jangan kayak gimana gitu kalau ngebahas teh lebih melek ke teknologi gitu kan Hmm, lebih modern gitu ya. ya Tapi kan kalau misalkan dibilang lebih melek ke teknologi kan ada beberapa pesantren yang mereka tuh apa ya? Adalah beberapa pesantren gitu ya, yang tidak bisa untuk apa ya? Melek terhadap teknologi gitu karena anak-anak mungkin lebih ke apa ya namanya? Melihat kasus-kasus gitu ya, melek terhadap kasus-kasus yang ada gitu, bukan melek terhadap teknologinya gitu ya mungkin. iya sih tapi kan pengurus pesantren kan pasti ada yang muda-muda gitu nggak semuanya Mm-mm. tua pasti pada tahu kan
Ya, berarti itu mah lebih melek ke berita-berita yang hangat gitu ya, yang seharusnya apa dalam apa ya mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Kalau misalkan dari si santri-santrinya kan banyak pesantren yang emang di kesehariannya mereka tidak bisa membuka teknologi seperti handphone dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin itu. Apa gimana nih Rizka? Ya, gitu aja. Enggak, gimana gimana nih? Iya gitu, jadi ya gitu sesuai sama topik. Ya, terus apa lagi nih selain dari orang tua, lembaga pesantren? Hilmi mungkin mau menjawab. Oh iya, boleh dari Xiaomi. Apa ya? Ya sama aja sih kayak Rizka. Jadi eh, butuh butuh pendekatan gitu dari lingkungan lingkungan sosialnya gitu. Jadi mereka tuh kayak merasa ada dukungan gitu. Karena membangun jaringan dukungan sosial yang kuat juga sangat penting gitu. Ketika dia berbicara dengan teman, keluarga, atau kelompok dukungan, juga dapat membantu dia itu merasa lebih terhubung gitu. Ya sama gitu. Jadi ada apa sih namanya tuh kayak dia tuh ketika dia punya permasalahan seperti kayak gitu, ketika di lingkungan sosialnya ada dukungan gitu kayak dia tuh merasa diperhatikan. Jadi kan dia bisa tuh cerita lebih lebih dalam kan tentang permasalahan mereka. Nah, nah kita sebagai yang ada di lingkungan sosialnya, kita bisa apa sih memberikan pendekatan gitu dengan cara eh, mengas apa ngasih tahu gitu. Kalau eh, apa ya? Kalau misalkan penyimpangan seksual itu emang emang gak baik gitu. Jadi kita bisa lebih mudah untuk mendekati tentang permasalahan yang mereka alami gitu. Gitu ngerti gak? Ya Ya, intinya intinya ada dukungan dari lingkungan sosialnya. iya Iya, jadi karena itu merupakan pengurusnya juga ini ya ngawasin. Ya gitu. Jadi mereka juga merasa diperhatikan. ya, karena emang dukungan dari lingkungan kita tuh sangat-sangat penting gitu ya, apalagi dari si tekanan psikologis kita ya. Karena mungkin ini Teh Wida baru gabung ya. Kita lagi bahas tentang ini sih Teh. Apa sih tadi Teh? Tentang Ini cara eh ngatasinnya gitu. nah, cara mengatasi bagaimana sih si lingkungan pesantren ini eh penyimpangan seksual ini supaya tidak terjadi lagi di eh, pesantren gitu atau kalau tidak di pesantren juga di luar juga kan pasti banyak ya maksudnya yang Iya. penyimpangan seksual bahkan kan sudah banyak dukungan-dukungan gitu dari berbagai brand bahkan brand besar gitu kan mendukung si LGBT gitu kan karena LGBT termasuk penyimpangan seksual. Nah menurut Teh Wida itu gimana nih cara untuk mencegah terjadinya penyimpangan seksual tidak hanya di pesantren ya gitu tapi kita lebih dominannya kepada pesantren gitu tapi kalau misalkan dari luar juga nggak apa-apa yang boleh tuh Wida. Jaringannya mungkin Iya ya jaringannya oke deh. Mau dilanjut dulu aja lanjut dulu aja. ini ya tadi mungkin Sophie mau menyimpulkan aja sedikit gitu dari Rizka sama Silmi yang tadi tentang eh, apa cara mengatasi gitu dari penyimpangan seksual ini gitu. Nah, tadi ya yang Sophie bilang gitu ya bahwa penyimpangan seksual juga tidak terjadi di
pesantren aja gitu. Bahkan kan di luar juga, bahkan mungkin di lingkungan kita pasti banyak ya. Mungkin dari Iya. Rizka Silmi juga mungkin pernah disukai sama sesama jenis. Tepat Enggak sih. banget. Ya kan kayak geli banget. Mungkin kalau misalkan ada yang pernah, boleh diceritain gimana sih tanggapan kalian gitu terhadap orang itu. Lebih ke gimana ya kalau kita memandangnya lebih ke ih apa sih gitu maksudnya kayak gila gitu. Geli ya. Geli kayak apa sih kan cowok masih banyak gitu kan. Kan Tapi kata kenapa Mi? enggak, sok lanjut aja, lanjut dulu. Enggak, saksil aja. Enggak, soalnya ini apa sih, kebanyakan yang penyimpangan seksual itu aku suka lihat di ini ya, kayak sekarang tuh penyimpangan seksual itu emang udah kayak dinormalisasikan gitu. Karena bahkan mereka juga yang mengalami penyimpangan seksual itu karena kayak apa sih, kayak udah hal kebanggaan gitu. Mereka sering upload di sosial media gitu. Ya, kayak bangga gitu atas atas perlakuan mereka sendiri. Contohnya kayak penyimpangan seksual. Banyak ya yang sekarang kayak gay, terus lesbi, suka di ini apa, di upload-upload ke sosial media gitu. Jadi mereka tuh kayak merasa ih bangga banget nih gitu. Bahkan aku sempat ya di TikTok lihat ada yang cewek sama cewek pacaran gitu ya. Sampai mereka berdua itu apa sih, bikin aku berdua gitu ya. Namanya tuh apa ya, pokoknya nama mereka berdua gitu. Kirain aku itu tuh emang temenan gitu ya, kayak sahabatan berdua gitu. Kan kalau sahabat ya gak apa-apa lah gitu ya, sahabatan. Tapi ternyata mereka itu eh, pacaran gitu, cewek sama cewek. Terus pas lihat aku di komenan itu banyak yang ngedukung, oh ternyata bener ya zaman sekarang itu penyimpangan seksual itu udah dinormalisasikan gitu sama mereka. Bahkan mereka sudah kayak merasa bangga gitu atas atas eh, penyimpangan tersebut. Jadi kayak ngerasa, oh zaman sekarang eh, udah kayak hal biasa gitu, penyimpangan seksual itu. Ya benar. Karena tadi ya dukungan dari si media media sosial gitu yang mengangkat bahwa ih menormalisasi tapi juga menormalisasi penyimpangan seksual tuh ya itu hal yang normal gitu. Itu ngeri banget sih. Tapi juga pernah lihat gitu di salah satu akun di TikTok gitu. Ada yang beliau tuh laki-laki gitu. Terus chat pacarnya, kirain teh pacarnya teh cewek gitu. Ternyata pacarnya tuh cowok. Pacarnya tuh bilang gini, bentar ya aku lagi sama istri saya, katanya gitu. Itu kan ngeri banget ya gitu kayak, kok dia cowok tapi chatan kalau lagi sama istri saya, ternyata mereka apa ya namanya homo ya kalau misalkan cowok sama cowok tuh Iya, gay. Iya homo. Iya. Nah, nah, mungkin nih Teh Wida udah bisa ya jaringannya. Nah, Iya. gimana sih menurut Teh Wida cara mengatasi si penyimpangan seksual ini yang ada di pesantren atau mungkin di luar atau di lingkungan kita gitu. Mungkin lebih merujuk pada pesantrennya juga gitu ya, seperti yang tema kita bawakan. Pertama kita juga menurut saya sekalipun berada dalam lingkungan pesantren gitu, kita juga sebenarnya harus tetap menjaga pergaulan aja sih, kayak dari hal-hal pribadi misalkan kayak kita ketika berganti pakaian gitu ataupun mandi gitu jangan sampai ada celah gitu untuk teman kita melihat tubuh kita gitu. Mungkin dari situ ya bisa asalnya gitu menimbulkan mungkin beberapa orang gitu ketertarikan atau sebagainya seperti itu, dan kita juga harus menutup banget celah-celah itu gitu karena itu juga
mungkin bisa menjadi penyebab. Dan sebenarnya LGBT ini kan katanya menular ya, menular gitu. Jadi seberusaha mungkin kalau misalkan kita mendapatkan indikasi teman-teman kita ada yang seperti itu gitu, lebih baik kita bantu rangkul dia gitu, seperti yang sudah dijelaskan oleh si Silvi tadi. Kita harus memberi dukungan gitu, memberi pemahaman moral yang baik bagi mereka gitu, supaya mereka beralih ke hal-hal yang lebih baik lagi gitu. Terus di pesantren juga sebaiknya diadakan penyuluhan gitu mengenai si penyimpangan seksual ini gitu ya, lebih paham gitu, lebih tahu gitu mengapa sih dilarang gitu. Jadi pendidikan seks di pesantren ini sebenarnya hal yang harus digaungkan gitu, harus diberikan di pesantren itu, bukan sebuah hal yang tabu sebenarnya gitu, menurut saya. Seperti itu. Ya betul. Harus ya tadi balik lagi ya, harus punya dukungan dari teman, dari lingkungan gitu, bukan hanya dari teman saja gitu. Juga harus punya batasan-batasan ya tadi, benar, tidak boleh memberikan celah gitu. Karena kan saya juga pernah dengar gitu bahwa si LGBT atau si penyimpangan seksual atau manusia sesama jenis ini ya tadi karena kita tuh biasa ya mungkin yang tadi yang di pesantren mungkin itu karena tadi tertarik kepada lawan jenis yang seharusnya tertarik pada lawan jenis gitu. Kemudian mereka hanya ada di lingkungan yang sesama jenis, kemudian mereka tadi mandi bareng, kemudian tidur bareng dalam satu selimut, itu yang menyebabkan si penyimpangan seksual ini terjadi gitu. Nah, tadi ya, Sob itu belum tanya tentang tanggapan kalian tentang penyimpangan seksual yang ada di pesantren ini tuh kayak gimana gitu. Mungkin dari siapa sih? Gimana Sophie? Tanggapan tentang penyimpangan seksual yang ada di pesantren itu, tanggapan kalian tentang adanya isu terkait penyimpangan seksual yang ada di pesantren ini. Miris sih, soalnya kan pesantren yang harusnya mengajarkan moralitas yang baik itu lebih ke agama, tapi malah sebaliknya, bukan sebaliknya sih, tapi malah ada juga gitu penyimpangan seksualnya gitu kan. Jadi agak miris juga gitu. Terus kan terkadang ya isu penyimpangan di pesantren kan ditutup-tutupi supaya tidak mencoreng nama pesantren, padahal gitu, harusnya kan dituntas habis ya kalau yang begitu, soalnya ini menyebar. Ya, sama sih kayak apa yang dikatakan Rizka, emang ngeri banget gitu. Kan pesantren itu emang ininya agama gitu ya. Tapi ini kenapa kebanyakan yang penyimpangan seksual itu di pesantren gitu. Kurangnya pendidikan seksual gitu. Jadi mereka kurang mengetahui gitu bagaimana jadi kurang adanya dukungan dari sosialnya juga gitu. Terus ketika ada masalah yang kayak gitu juga dari pihak atasnya juga sering kali ditutup-tutupi tentang permasalahan yang kayak gitu teh, karena takut pesantrennya kena apa gitu. Padahal kan masalah itu juga bukan masalah hal yang sepele ya. Masalah yang sebenarnya terus bukan solusi untuk memecahkan masalah tersebut itu bukan dengan cara ditutup-tutupi gitu oleh pihak pesantrennya, tetapi mereka juga harus jadi mereka juga harus bisa kayak mengedukasikannya gitu,
memecahkannya bagaimana, bukannya ditutup-tutupi gitu. Itu sih kebanyakannya yang Memberikan kayak gitu. keterbukaan gitu ya, mungkin. Dan kalau misalkan tanggapan dari saya sendiri, untuk si penyimpangan seksual ini yang sepertinya harus segera diberantas gitu karena ini adalah sebuah ancaman gitu, ancaman yang sangat besar bagi si orang-orang di pesantren gitu kan ya, apalagi kan si LGBT ini sifatnya menular gitu, jadi itu benar-benar harus diberantas. Dan juga eh, yang saya ketahui juga katanya kan kalau misalkan orang yang terkena LGBT ini itu sebenarnya kurang gitu sayang atau kepedulian dari orang tua mereka gitu. Jadi itu mungkin jadi penyebab juga gitu kenapa mereka tuh menyimpang gitu karena kurang kasih sayang tadi gitu. Hmm. Dan mungkin ya pihak pesantren juga harus lebih tegas lagi sih mengenai masalah ini seperti itu. Iya, Karena akan betul. berdampak buruk juga sih buat yang lainnya gitu kan. Ya, karena tadi yang menular tadi gitu ya. Iya. Dan itu juga menurut saya susah disembuhkan sih berdasarkan beberapa yang saya sudah amati gitu kan. Mungkin teman-teman punya referensi gitu atau baca-baca gitu ya yang diamati tentang si penyimpangan seksual yang ada di pesantren ini gitu. Mungkin boleh di-sharekan dan mungkin bisa jadi ada solusi atau tadi ya pencegahan dari kasus-kasus yang mereka alami gitu. Ada nggak? Kalau dari aku enggak sih. Nah, oke berarti ya udah balik lagi sama pencegahan yang tadi yang udah disebutkan gitu ya. Bahwa dukungan itu sangat penting, kemudian tadi adanya batasan terhadap meskipun teman sekamar gitu ya, itu tuh sangat penting juga. Kemudian dari tekanan psikologis yang mungkin menjadi trauma dari masa lalu atau dari masalah yang ada di rumah gitu ya yang tadi Teh Wida sebut sama Rika sebutkan gitu. Terus juga tentang pengedukasian terhadap kesehatan reproduksinya gitu yang mungkin yang harus lebih ditingkatkan lagi gitu juga eh, pendidikan dan penyuluhan tadi yang kata Silmi mempunyai sosialisasi gitu adanya edukasi tentang penyuluhan apa namanya penyimpangan seksual ini gitu mungkin ini juga sangat berhubungan sekali ya dengan kesehatan mental gitu ya tadi traumatik kemudian tekanan psikologis dan lain sebagainya gitu ya nah juga mungkin yang kalau dari Sophie pencegahan ini tuh harus si lembaga pesantren tuh harus memiliki pengawasan yang tadi mungkin yang kalau kata Rizka mah peraturannya sangat ketat gitu. Nah, tapi kalau menurut Sophie gitu harus diketatkan lagi. Tapi dalam tanda kutip diketatkan laginya dengan hal-hal yang untuk mengawasi mereka gitu. Karena kan banyak yang terjadi gitu ya di pesantren teh eh, mereka teh melakukan penyimpangan seksualnya ya tadi ya yang kata Teh Wida di kamar, terus juga di kamar mandi gitu kan. Itu yang menjadi tanda kutip yang harus lebih diawasi lagi gitu oleh para lembaga-lembaga pesantren. Nah, juga harus memberikan suatu ruang aman tadi yang kata Silmi buat melaporkan keterbukaan mereka atau para santri-santri ini untuk melaporkan berbagai hal yang ada di
masalah-masalah yang ada di pesantren ini, termasuk dalam penyimpangan seksual ini gitu. Jadi harus memiliki saluran atau menyediakan saluran pengaduan yang aman, mudah diakses, dan bisa dipercaya ya, yang pastinya gitu. Eh, Terus juga si homoseksual ini kan tadi ya pastinya ada tekanan dari si bukan tekanan, apa ya namanya teh, Eh, kesehatan mental yang terganggu gitu ya. Nah, menurut Iya. kalian apa sih yang terganggunya itu? Gimana ya bahasnya? Apa ya? Gimana ya? Jadi apa ya? Nah, individu yang terlibat dalam penyimpangan seksual itu, santri-santri yang terlibat dalam penyimpangan seksual itu mereka tuh memiliki riwayat kesehatan mental apa sih? Apakah ada faktor yang lebih dominan gitu selain tadi traumatik dan lain sebagainya gitu? Apa ya? Apa ya? Tapi tapi kebanyakan yang kayak gitu teh dari kesehatan mentalnya emang traumatik gak sih? Ya kebanyakannya gitu. Iya, Iya sih. betul. Iya sih. Mungkin berarti faktor dominannya dari si traumatik itu ya. Iya. Nah, kalau traumatik berarti kalau bisa dilihat gitu ya, kalau misalkan nih ada eh, saudara kita lah, atau teman kita atau keluarga kita yang dia tuh memiliki kasus eh, menyukai sesama jenis gitu. Nah, itu dikarenakan karena traumatik tadi. Nah, apa sih yang harus kita lakukan gitu dalam si sesi konselingnya gitu? Apa sih solusi yang harus kita berikan gitu ya? Mungkin kita garapannya di BK gitu kan dalam konseling. Nah, pendekatan apa yang harus kita lakukan untuk mereka ini gitu? Hmm, lebih ke empati gak sih, ngasih empati itu. Jangan ngejudge. Enggak, maksudnya pendekatannya kayak pendekatan dari si apa sih yang harus dirubahnya dari perilakunya atau dari pikirannya dulu atau dari perasaannya dulu gitu. Hmm, mungkin bisa dari perasaannya dulu kali ya. Soalnya kan, tapi opsional sih, maksud opsional teh. eh kan kalau perempuan kan lebih ke hati ya. Mm-mm. Mungkin kalau perempuannya bisa dari hati dulu. Jadi Perasaan berarti. ya dari perasaannya dulu gitu pendekatannya. Nanti bisa tuh kalau perasaannya emang udah positif nih gitu, nggak negatif lagi, bisa ke pikirannya. Terus mungkin Mm-mm. nanti dari habis pikiran boleh tuh dari perilaku sedikit-sedikit gitu. Ya, mungkin kalau dari Wida gimana? Sama sih kalau misalkan saya pribadi juga kayaknya dari perasaannya dulu gitu. Karena kan wanita kan lebih senior di situ ya. Dan selain itu ketika dia sudah kita kita langsung kepikirannya gitu supaya dia berpikir secara rasional gitu kenapanya gimana gimananya gitu. Hmm. Dari Filmi gimana? Sama apa yang dikatakan sama Rizka sama Wida juga. Jadi dekati dulu gitu dari perasaannya, kemudian dari pikirannya gitu. Jadi kita Ya, kita juga gak bisa langsung ngejudge kan. Kita langsung ngejudge, ih kamu kayak gitu tuh salah misalkan. Gak bisa kan, bisa kayak gitu. Atau terus misalkan kita langsung ngejudge orangnya seperti itu, jadi si orangnya juga pasti bakal kayak
ih kok kayak gini gitu. Bukan bukannya mereka mau mengubah, tapi mereka juga pasti bakal kayak apa ya? Ah, baiklah berenang pasti bakal kayak gitu. Jadi kita juga harus harus bisa apa ya? Eh apa ya? Iya, intinya gak boleh langsung ngejudge gitu. Ya, karena mungkin kalau ngejudge langsung tuh pasti mereka memiliki trauma lagi yang harus Iya, disembuhin lagi gitu ya. Ya, jadi takut lagi. Iya, betul. Malah jadi makin nambah-nambah eh, mengganggu kesehatan mental mereka gitu ya. mm, Ya, jadi kayak cemas gitu. Mm-mm. Nah, balik lagi ya sama apa namanya bahasan kita tentang penyimpangan seksual yang ada di pesantren gitu ya. Isu-isu yang lagi hangat-hangatnya gitu kan di pesantren ini gitu. Dimana tadi setelah kita diskusi gitu ya, yang faktor paling dominan eh, faktor paling dominan adanya penyimpangan seksual di pesantren ini ya tadi ya, karena adanya trauma gitu. Baik itu dalam keluarganya atau trauma karena tadi yang kata Rizka sebelumnya mereka tidak punya apa dari SMP umum ya. Kemudian mereka pesantren, ketika di SMP umumnya mereka menjalankan hubungan dengan lawan jenis, kemudian disakiti dan sampai akhirnya mereka tidak mau lagi berhubungan dengan lawan jenis gitu kan. Nah, trauma seksual yang dialami ya pasti pada masa kecil atau masa dewasa yang jadi pemicu dari si perilaku seksual yang menyimpang ini gitu kan. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menyimpulkan tentang diskusi kali ini. Oh iya, tadi kan yang awal teh belum nanya ya ke Teh Wida, tapi udah sih, udah aja ya. Apa kesimpulan aja deh. Mau dari siapa coba Kesimpulan, terhadap ya kesimpulan dari tadi apa sih penyimpangan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren, kemudian dari kasus-kasus tadi yang udah dipaparkan gitu, yang udah didiskusikan, kemudian cara dalam mencegah penyimpangan seksual ini gitu. Kemudian tadi yang nyambung sama kesehatan mentalnya. jadi tidak. siapa? Apa? Boleh sok Silmi mau duluan. Enggak, sedikit aja sih, sedikit aja aku mah. Sedikit Sok, aja. banyak juga boleh. Jadi kan masalah penyimpangan seksual itu bukan hal yang biasa ya, karena sesuatu yang emang ya, berat gitu, masalah yang tidak boleh disembunyikan gitu, tidak bisa ditangani sendiri. Jadi jadi harus bisa apa sih kayak tadi di konseling gitu kan, dia dia yang dia yang melakukan penyimpangan seksual itu kan gak mungkin kan ya dia bisa menangani masalahnya sendiri. Jadi kalau misalkan apa ya dia tidak bisa berkonsultasi ke pihak yang profesional gitu, dia tidak akan bisa apa sih namanya tuh bukan menjauh ya pasti bakal bakal terus melakukan hal yang kayak gitu gitu. Kemudian dari dukungan sosial juga gitu. Ya, seperti itu. Boleh Boleh dari dari Rizka Rizky. nambahin?
Rizka, maaf gak ada suaranya. Lupa di mute. Mungkin dari aku mah dikit ya. Eh, cara cara pencegahannya gitu. Mm-mm. Mungkin bisa dengan kesadaran dan upaya bersama gitu, baik dari pesantren, baik dari lingkungan juga mendukung, terus dari orang tua gitu. Sehingga kita bisa menciptakan lingkungan yang kondusif bagi santri-santri tersebut. Itu kali. Udah. Ya, ya boleh berarti ya pada intinya penyimpangan seksual ini bukan hal yang harusnya dinormalisasikan gitu ya, bukan suatu hal yang harus dikasih panggung gitu kan. Ya. Media sosial atau di lingkungan-lingkungan yang nyata di dunia nyata ataupun di dunia maya gitu. Nah, kembali lagi penyimpangan seksual di pesantren ini tuh merupakan isu yang sangat serius gitu, yang berdampak pada kesejahteraan mental dan juga moral pada santri-santrinya gitu. Nah, mungkin kita juga tidak bisa menyalahkan terhadap si lembaga pesantrennya ini, karena kan tidak semuanya isu isu yang hangat ini tuh kesalahannya ada pada lembaga pesantren yang sampai akhirnya lembaga pesantren ini menjadi lembaga yang mungkin sekarang agak dirawankan apa ya, bukan ditakuti, di ada rambu-rambu lah dari masyarakat gitu, yang seharusnya lembaganya ini positif menjadi mempunyai stigma yang negatif lah di masyarakat gitu kan akhir-akhir ini tuh gitu. Nah, untuk mencegahnya mungkin ya penting adanya kesadaran, kemudian adanya pendidikan, dan dukungan psikologis yang menjaga keseimbangan antara nilai agama dan juga kesehatan mental dan perkembangan pada si santri-santrinya gitu kan. Mungkin itu saja ya teman-teman di live kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kesalahan, ucapan, atau hal-hal sensitif lainnya yang kami paparkan gitu ya. Mungkin cukup sampai di sini. Langsung ditutup aja ya ini. Ya, langsung aja. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua. Terima kasih Oke. Sampai jumpa lagi. semuanya. Ya, bye-bye. Terima kasih. Bye. Ini langsung keluar aja ya.